Minggu 27 Juni 2021. Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Injil Markus bab 5 ayat 21-43. Injil pada hari ini mengisahkan dua kisah yang sangat menarik. Yang pertama adalah Yesus menyembuhkan seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dan yang kedua adalah Yesus membangkitkan anak kepala rumah ibadat. Dua orang ini datang berjumpa dengan Yesus dan mengalami keselamatan. Bahkan kisah yang pertama dikatakan, wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun itu sudah berobat kemana-mana, tetapi tidak mendapatkan kesembuhan. Hartanya habis karena dia pergi berobat dengan tujuan mendapatkan kesembuhan, tapi tidak mendapatkannya. Dan hari ini kita mendengarkan ketika semuanya sudah selesai, harta kekayaannya, dia mendengar bahwa ternyata ada Yesus di sana. Dia berjumpa dengan Yesus dan apa yang terjadi di sana? Dia mengalami kesembuhan. Tindakan yang dia lakukan sebagaimana dikisahkan dalam Injil pada hari ini adalah dia menjamah jubah Yesus dengan mengatakan, asal ku jamah saja jubahnya dan aku akan sembuh. Dan terjadilah demikian. Demikian juga kepala rumah ibadat, dia datang meminta kepada Yesus supaya menghampiri rumahnya karena anaknya sementara sakit. Dan dikatakan di sana juga ternyata anaknya sudah meninggal. Dan Yesus hadir dalam rumahnya. Apa yang terjadi di situ? Kebangkitan terjadi. Dari Injil pada hari ini kita akhirnya merefleksikan bahwa bersama dengan Yesus ada kesembuhan, ada kebangkitan. Mereka berdua menyampaikan permohonan mereka dengan kesungguhan hati. Doa permohonan yang disampaikan kepada Tuhan dengan penuh keyakinan akan menghantarkan manusia pada kesembuhan dan keselamatan. Itulah iman dari kedua orang yang kita dengarkan dalam Injil pada hari ini. Berjumpa dengan Tuhan, menyampaikan permohonan dengan penuh keyakinan, melakukan tindakan doa dengan penuh keyakinan, menghadirkan keselamatan dan kesembuhan bagi mereka sekalian. Hal berikut yang pantas kita semua renungkan pada kesempatan ini adalah doa dalam keyakinan yang kuat ditambah dengan usaha akan menghadirkan kesembuhan dan keselamatan. Para saudaraku terkasih, Injil pada hari ini juga menyadarkan kita tentang siapakah yang pertama yang harus kita ingat dan kita tuju dalam kehidupan ini ketika berhadapan dengan persoalan hidup, berhadapan dengan kesulitan, berhadapan dengan sakit dan penyakit. Dua orang ini menyadarkan kita bahwa ketika berhadapan dengan kesulitan, sakit dan penyakit apapun, orang pertama yang harus kita ingat dan kita tuju adalah Yesus. Senin 28 Juni 2021. Ikutlah aku. Injil Matius bab 8 ayat 18-22. Hari ini juga adalah peringatan Santo Ireneus, uskup dan martir. Kisah Injil ini mengangkat sebuah cerita di mana ada seorang datang kepada Yesus dan meminta supaya dia mengikuti Yesus. Tapi orang ini kemudian meminta izin kepada Yesus dengan mengatakan, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Yesus memberikan jawaban kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Apa sesungguhnya yang pantas kita semua renungkan dari pernyataan Tuhan Yesus ini dan permintaan dari orang yang mau mengikuti Tuhan Yesus pada kesempatan ini? Injil pada hari ini menyadarkan kepada kita semua tentang satu hal ini. Mengikuti Yesus berarti mempercayakan semua kepadanya. Hidup, karya, tugas, pekerjaan, sakit, penyakit, derita, perjuangan, dan lain-lain sebagainya harus diserahkan kepada Yesus. Dia pasti akan memberikan yang terbaik bagimu. Selasa 29 Juni 2021 adalah Hari Raya Santo Petrus dan Rasul Paulus.
Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Mari kita mencoba untuk melihat latar belakang dua orang ini. Petrus, dia menyangkal Tuhan Yesus, sementara Paulus mengejar bahkan membunuh para pengikut Kristus. Tapi Tuhan kemudian memilih keduanya sebagai alatnya untuk mewartakan kerajaan Allah. Apa sesungguhnya yang pantas kita semua renungkan di sini? Kita melihat masa lalu mereka, masa kini, dan masa depan mereka. Tuhan hadir dalam perjalanan hidup mereka. Kehadiran Tuhan lewat pengalaman-pengalaman mereka menyadarkan mereka, mengobati masa lalu mereka. Pertobatan terjadi di sana, pembaharuan diri terjadi di sana, perubahan terjadi di sana, sehingga mereka kemudian menjadi murid Tuhan yang tangguh. Paulus pergi mewartakan kerajaan Allah, dan Petrus mendapatkan tugas yang sungguh sangat mulia, yakni memegang kunci kerajaan Allah. Pengalaman dua orang besar ini mengajarkan kepada kita pula bahwa Tuhan selalu hadir dalam setiap perjalanan hidup umat manusia. Tuhan punya cara untuk menegur manusia. Tuhan punya cara untuk memanggil manusia. Masa lalu mereka, Tuhan hadir di tengah-tengahnya, dan Tuhan kemudian meyakinkan mereka akan kehadirannya. Paulus, kita dengarkan perjalanan ke Damsyik, berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan itulah mengubah seluruh hidupnya. Kebutaan yang menjadi pengalaman dalam perjalanan ke Damsyik itu kemudian mengubah seluruh hidupnya. Tuhan hadir di tengah-tengah pengalaman itu, mengubah pengalaman kebutaan. Dia mampu melihat dengan baik, menyadari bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan. Dia akhirnya mengakui bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. Dia kemudian percaya dan mengikuti Yesus. Petrus, walaupun dia adalah orang yang keras, bahkan dia menyangkal Tuhan Yesus, tapi sebuah pengalaman yang menggugah hatinya adalah ketika dia dimasukkan ke dalam penjara. Apa yang terjadi? Tuhan datang di tengah-tengah pengalaman sulit itu, dan di sana dikisahkan Tuhan melalui malaikat menghantarkan Petrus dan kawan-kawan keluar dari dalam penjara itu. Ada pengawalan yang ketat, tetapi mereka bisa lolos dari pengawalan itu. Dia kemudian menyadari bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan. Dia kemudian percaya bahwa semua pengalaman kesulitan itu, peristiwa dalam penjara itu, adalah sebuah pekerjaan dari Tuhan. Tuhanlah yang menyelamatkan dia. Kita belajar dari dua orang ini bahwa apapun masa lalu kita, kekurangan dan keterbatasan kita, ingatlah bahwa Tuhan selalu hadir. Tuhan selalu menyapa kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dia punya cara untuk menegur kita. Dia punya cara untuk menyapa kita. Dan dia punya cara untuk mempertobatkan. Dia punya cara untuk memperbaiki masa lalu kita, memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Rabu 30 Juni 2021. Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Injil Matius bab 8 ayat 28 sampai 34. Injil ini mengisahkan perjumpaan antara Tuhan Yesus dengan setan. Apa yang terjadi di sana? Setan ketika melihat Tuhan Yesus, dia tahu siapa itu Yesus, bahkan memberikan pengakuan bahwa engkau adalah anak Allah. Dan setan sendiri tahu bahwa dia tidak mampu melawan Tuhan Yesus. Dia kemudian mengatakan perkataan ini, adakah engkau datang untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Itu artinya bahwa setan tahu Yesus lebih berkuasa. Setan tahu
bahwa kuasa Yesus jauh lebih besar daripadanya. Di sini kita diingatkan, disadarkan bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Dia selalu menang atas kuasa apapun, termasuk kuasa setan. Kita kemudian disadarkan pula bahwa kuasa setan adalah kebinasaan dan maut, tapi kuasa Yesus adalah kemenangan dan keselamatan. Dan hari ini kita mendengarkan Yesus mengalahkan setan. Hari ini kita akhirnya disadarkan bahwa kuasa Yesus jauh lebih dahsyat. Kuasa dari Yesus jauh lebih besar daripada kuasa setan. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut akan kuasa kegelapan, tidak perlu takut kepada setan, karena ketika kita bersama dengan Yesus, setan dikalahkan. Kamis 1 Juli 2021. Lalu ia berkata kepada orang lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Injil Matius bab 9 ayat 1 sampai 8. Hari ini kita mendengarkan kisah penyembuhan orang yang sakit lumpuh. Hanya dengan mengatakan, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Kisah ini sesungguhnya mengingatkan kepada kita semua, bersama dengan Tuhan ada kesembuhan. Hari-hari ini kita mendengarkan begitu banyak orang yang mengalami sakit dan penyakit. Begitu banyak orang yang mengalami penderitaan oleh karena penyakitnya. Rumah-rumah sakit menjadi penuh. Banyak orang gelisah dengan sakit dan penyakitnya. Kisah penyembuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan adalah dokter sejati. Dia adalah tabib sejati. Maka dalam Yesus ada pengampunan dosa, dalam Yesus ada kesembuhan, dalam Yesus ada keselamatan. Serahkanlah sakit dan penyakitmu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja di dalamnya. Yakinlah, Dia adalah tabib sejati. Serahkan kepadanya, mintalah kepadanya, dan Dia pasti akan menyembuhkanmu. Jumat 2 Juli 2021. Yesus berkata kepada Matius, "Ikutlah aku." Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Ini adalah kisah panggilan Tuhan untuk Matius. Dia duduk di rumah pemungut cukai, dan ketika mendengarkan sapaan dan panggilan dari Tuhan Yesus, apa yang terjadi di sana? Dikatakan dia langsung berdiri dan mengikuti Yesus. Dia langsung bergerak, berdiri dan mengikutinya, tidak menunda. Apa sesungguhnya misi dari panggilan dan sapaan Tuhan bagi orang-orang untuk mengikuti Dia? Panggilan dan ajakan Yesus selalu terarah pada perubahan diri yang bertujuan untuk keselamatan dan kebahagiaan seseorang. Yesus memanggil kita untuk berubah. Yesus memanggil kita untuk memperbaiki diri kita. Yesus memanggil kita untuk merubah diri kita jauh lebih baik untuk mengalami keselamatan dan kebahagiaan. Setiap hari Tuhan mungkin datang menyapa kita, datang memanggil kita, tetapi kita kurang mendengarkan sapaan itu, ataukah kita hari ini belum mampu mengikuti ajakan Tuhan itu. Belajar dari Matius hari ini, mendengarkan ajakan dan sapaan dari Tuhan, langsung berdiri mengikuti Tuhan, menjadi muridnya, dan kemudian mengalami keselamatan. Semoga kita pun seperti Matius pada hari ini, ketika mendengarkan sapaan dan suara Tuhan, kita langsung bergerak, berdiri, dan mengikutinya. Mendengarkan suara lonceng gereja, langsung kita pergi ke gereja. Mendengarkan panggilan dan ajakan orang, mari kita pergi mengikuti doa lingkungan, mengikuti doa rosario. Kita seperti Matius, langsung berdiri dan mengikuti, berjumpa dengan Tuhan. Sabtu 3 Juli 2021. Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai 29. Hari ini adalah
Pesta Rasul Thomas. Thomas belum percaya akan kebangkitan Tuhan, karena pada saat Tuhan datang menampakkan diri bagi para murid, saat itu dia tidak ada. Tapi Tuhan kemudian datang lagi, menyapa dia. Lalu kemudian dia berubah, dia kemudian percaya. Pengalaman Thomas ini kemudian menyadarkan kepada kita semua, kehadiran dan sapaan secara personal membuat orang yakin serta mengubah banyak hal dalam diri mereka. Tuhan datang menyapa Thomas secara khusus, dan sapaan secara personal itu yang kemudian meyakinkan dia, mengubah dia untuk kemudian lebih percaya kepadanya. Semoga dengan sapaan Tuhan yang selalu kita dengarkan dalam Injil membuat kita semakin percaya, membuat kita semakin yakin untuk mengikuti Tuhan. Dan juga semoga dengan sapaan Tuhan yang selalu kita dengarkan dalam Injil mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Berkat Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.